Halo guys, halo guys, halo guys, halo guys, halo 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 halo. Nah, jadi Senin kemarin aku tuh ngampus. Terus ada mata kuliah namanya public speaking. Nah, di MK itu tuh setiap pertemuan kita harus maju selama 10 menit, dipilih 3 orang. Itu setiap pertemuan itu random, secara acak dipilihnya sama beliau, jadi beliau yang memilihkan. Jadi setiap mahasiswa itu pasti mendapatkan peluang yang sama di hari itu. Contohnya kemarin, Senin kemarin, nah itu kan dipilih 3 orang. Untungnya aku nggak maju, tak sih. Untungnya aku nggak maju di hari itu. Kenapa? Karena di hari itu aku juga presentasi. Nah, kalau misalnya aku maju di hari itu, aku pasti kayak bakal pusing banget gitu kan. karena sebelum kayak semalamnya juga aku udah pusing gitu. Aku udah mikirin kayak teks ini, teks buat maju ke depan, terus teks presentasi, materi presentasi itu oke. Pusing gitu loh, aku mikirinnya tuh pusing. Untungnya aku nggak maju kan ke depan. Nah, aku tuh presentasi materi yang aku dapetin yaitu tentang manfaat dari si public speaking ini. Nah, jadi ada 6 manfaat dari public speaking. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Terus yang kedua yaitu menumbuhkan leadership. Terus yang ketiga yaitu menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Terus yang keempat yaitu meningkatkan jenjang karir. Yang kelima yaitu meningkatkan berpikir kritis. Terus yang keenam yaitu menumbuhkan leadership. Ya itu. Nah, aku mau cerita soal aku maju ke depan. Jadi kan sebelum maju ke depan itu, sebelum aku presentasi itu ada 3 orang yang maju ke depan kan, dipilih itu. Nah, temen aku yang maju. Nah, mereka itu kayak menghabiskan waktunya tuh terlalu lama. Sebenarnya kan emang disuruh cuma 10 menit kan, tapi karena ada beberapa orang yang kayak mikir dulu, dia kayak diem dulu gitu. Nah, itu jadi waktunya tuh kepotong gitu. Jadi pas aku presentasi itu waktu itu lebih dikit. Nah, biasanya juga bilang kayak Cepet ya presentasinya gitu kan. biasanya udah bilang kayak gitu, cepet ya presentasinya. Ya otomatis dalam pikiran aku udah menanamkan kayak, oh iya ini presentasinya harus cepet ini gitu. Nah, jadi pas waktu presentasi yang seharusnya aku bisa menyampaikan materinya dengan lancar, karena aku mikirnya harus cepet, jadi aku menyampaikan materinya menurut aku tuh secara tidak maksimal. Terus aku jelasin ya materi aku secara dikit. Pokoknya aku tuh menjelaskan tentang manfaat. Nah, manfaat dari si public speaking itu kan pertama itu meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin dari teman-teman semuanya nih yang kenapa public speaking bisa meningkatkan kepercayaan diri, karena ada beberapa orang yang pas awal-awal ngomong di depan umum itu dia kayak ragu, takut, deg-degan. Nah, semakin dia sering latihan, semakin dia sering praktek di depan umum, dia jadi lebih leluasa, dia jadi lebih berani untuk tampil ke depan. Yang artinya dia bisa meningkatkan kepercayaan diri dia. Yang tadinya dia kayak takut, deg-degan, lama-lama dia jadi berani. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua yaitu menumbuhkan leadership. Nah, kenapa bisa menumbuhkan leadership? Karena komunikasi ini kan kunci dari kepemimpinan. Misalnya contohnya itu ketua OSIS. Nah, kalau misalnya ketua OSIS nggak bisa berbicara dengan lancar, nggak bisa public speaking dia tuh nggak bagus gitu ya,
pasti anggota-anggotanya juga akan mempertanyakan kepemimpinan dia gitu kan. Lalu yang ketiga yaitu menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Kalau misalnya orang bisa mempunyai basic public speaking yang bagus, pasti dia saat dia ingin menyampaikan ide-ide dia, ingin menyampaikan pendapat-pendapat dia, pasti dia bisa menyampaikannya dengan lancar. Apalagi kalau misalnya orang-orang di sekitar itu langsung paham, berarti dia menyampaikannya dengan baik dong. Terus yang keempat yaitu meningkatkan jenjang karir. Nah, public speaking juga dapat membantu teman-teman untuk membuka peluang karirnya. Misalnya, contohnya pas lagi wawancara kerja, kan HRD pastinya memilih orang yang memiliki skill komunikasi yang baik. Kan pastinya juga pas waktu kita lagi wawancara, pasti dilihat nih cara kita menjawab si wawancaranya itu gimana. Pasti HRD juga melihatnya ke situ. Lalu yang kelima yang kelima yaitu apa ya? Oh ya, berpikir kritis, lebih meningkatkan berpikir kritis. Kenapa? Karena setiap kita ingin ngomong, setiap kita mau ngomong, pasti kita harus mencari bahan materinya dulu. Kayak misalnya lagi presentasi, kita harus nyari materinya dulu kan. Sebelum presentasi kita nyari materinya dulu. Nah, semua proses itu tuh bisa untuk kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Lalu yang keenam yaitu menjadi lebih persuasif. Contohnya yaitu live TikTok orang yang jualan, live orang-orang jualan yang di TikTok. Nah, itu kan orang-orang pasti membutuhkan public speaking yang bagus dong, yang baik, agar masyarakat, agar orang-orang yang nonton ini nih kayak bisa tertarik untuk membeli jualannya dia, membeli barangnya dia. Kalau misalnya orang itu ngomong kayak enggak baik ya, ayo guys gitu doang, kan kayak orang juga nggak mau gak sih beli, kayak nggak tertarik gitu. Itu materi yang aku sampaikan pas Senin kemarin. Jadi gitu aja guys. Oke, segitu aja guys, aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa ya. Pokoknya intinya gitu, aku Senin kemarin aku presentasi udah gitu. Oke, bye bye guys, kapan-kapan lagi.